Lagi Facebook. Assalamualaikum Syekh. Salam. Kita berhenti sampai pukul 7, oke? Apakah hukum menziarahi kubur pada hari raya? Adakah dia sesuatu bid'ah dolalah? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kenapa dihubung kaitkan dengan bid'ah dolalah? Orang yang melaksanakan kebaikan yang kadang-kadang tidak punya peluang waktu, melainkan hanya sekali dalam seumur hidup atau sekali dalam setahun. Dari sudut mana kebid'ahannya? Apakah ada yang mengatakan dan disunatkan, justru digalakkan dan dianjurkan untuk berziarah kubur selepas melaksanakan sembahyang hari lebaran? Tidak ada. Tapi kita yang super sibuk nih, kita kerja di KL. Orang tua kita berkubur di mana? Di Alur Malai, di Mamali, di Bali, Ratau, Panjang, Kubang, Krian, di mana saja terkuburkan. Jadi jauh daripada tempat kerja kita. Kita hanya punya peluang balik kampung sekali dalam setahun. Apa masalahnya kalau yang sekali setahun tadi itu dengan kita ngambil peluang? Kalau dengan tetangga saja, Masya Allah, Tabarakallah, kita datangi dan juga kita kunjungi. Jangan sampai alasannya bukan begitu saja. Sebab kalau kita datang ke ziarah ke rumah kawan-kawan, kan sana ada lemang, ada ketupat, ada serunding, ada kue raya. Tapi kalau kita ziarah mak ayah awal, kita makan apa di situ? Secara jujur, tidak ada dalam dunia ini orang yang paling layak dan paling patut untuk kita santuni daripada ibu bapak kita. Takkan tetangga jauh kita kunjungi, maklum iya, mak jauh iya, mak tam iya, tahu mak tam? Mak tam itu orangnya hitam, mati orangnya putih. Makruh hidup biru, mak jauh hijau, mak reng uang 20 ringgit. Itu kita ziarahi. Takkan mak ayah kita tidak tak kunjungi? Kesian mereka juga menunggu. Tidakkah kunjungan itu berarti habuan mereka daripada kita? Kunjungan assalamualaikum ya ahlal kubur, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, pancaran cahaya rahmah mawaddah hikmah yang akan masuk ridho daripada Allah, imbalan balasan pala yang masuk ke dalam kubur mereka saat ketika kita datang berkunjung. Takkan dengan kita doakan dengan mereka sampai dengan kita pada masa-masa lapang dari kampung yang sekali setahun itu kita tidak meluangkan kesempatan waktu untuk kita mengunjungi mereka. Terserah kalian mau katakan bid'ah dhalalah, silahkan saja tapi berkunjung, tapi jangan selalu dan senantiasa menyalah-nyalakan orang-orang yang berkunjung, menziarahi kedua ibu dan bapak dan juga sanak saudara, adik dan keluarga yang hanya punya peluang waktu sekali dalam setahun. Tapi kalau seandainya dikatakan sunnah atau juga mesti atau juga wajib, itu memang tidak benar. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kita menyisihkan seperti misal, kalau masalah penentuan waktu kepada Salafi saya cabar, Wahabi, Salafi, Mufti sekalipun saya cabar. Coba buka lembaran hadis. Tidakkah betul Nabi kita, jangan emosi, salah. Tidakkah betul dengan baginda Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban menyempatkan diri untuk ziarah kubur baki? Ini malam nisfu Sya'ban. Jadi apa bedanya? Yang dengan baginda tetapkan waktu untuk menziarahi warga baki di Madinah pada malam nisfu Sya'ban. Ceritanya macam mana? Ceritanya panjang. Sayyidatuna Aisyah terjaga di waktu malam. Rabah sana, rabah sini, ternyata Nabi kita tak ada di pembaringan, bermain di kepala. Jangan-jangan Nabi kita ke situ. Sayyidatuna Hafsah kah, Sayyidatuna Maimunah kah, Sayyidatuna Safiyah kah? Jadi diantara daripada istri Nabi kita yang cantik, yang boleh bersaing kecantikan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, Sayyidatuna Safiyah. Bahkan juga daripada keturunan Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Sayyidatuna Aisyah tengok Sayyidatuna Safiyah itu udah cemburu dah. Wah, ini ada kemungkinan bakalan akan nanti kita pilih untuk menjadi salah seorang daripada istri beliau, dan betul yang diramalkan. Jadi ada kecemburuan dari hati Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Bangun, pusing, keluar rumah, cari baginda lagi ada di mana? Kan yang mereka tak nak kalau sampai dengan kita menggirit yang bukan kena giliran. Cari jalan. Rupa-rupanya rampak rumang-rumang daripada jauh Nabi kita balik daripada Baqi.
Sayyidatuna Aisyah secepat kilat balik ke rumah. Sampai ke rumah Nabi kita dah susul, tapi napas masih keluar. Nabi kita kata, ada apa Aisyah? Aisyah kenapa? Napasnya turun naik, napasnya turun naik begitu. Awak duga yang bukan-bukankah aku? Kamu tak tahukah malam hari ini malam nisfu Sya'ban, malam Allah memberikan keampunan kepada semua insan, kecuali yang bertengkar, yang ada permusuhan antara adik-adik atau antara dia dengan keluarga. Jadi secara pasti daripada riwayat dan kejadian tadi itu, Nabi kita menziarahi mereka pada malam nisfu Sya'ban. Dan juga secara pasti Nabi kita menjadwalkan waktu khusus untuk pergi ke Baqi pada tiap hari Sabtu. Jadi penjadwalan waktu dan kita tetapkan, karena kita punya peluang dan kemudahan untuk berjarak pada tiap hari Lebaran. Apa masalahnya? Jadi kalau mereka katakan yang bid'ahnya itu karena ditetapkan waktunya, siapa yang katakan begitu? Penetapan waktu dalam masalah ibadah itu ada. Di antaranya hadis yang saya ceritakan tadi. Pada tiap hari Sabtu. Tak boleh ke hari Ahad, tak boleh ke hari Senin. Kenapa Nabi kita jadwalkan waktu berziarah Uhud pada tiap hari Sabtu? Itu menunjukkan boleh saja dengan kita jadwalkan waktu kita untuk kita melaksanakan kebajikan, selama kita tidak beranggapan itu sebagai satu perkara yang disunatkan. Ini kebaikan yang secara terbuka, bila masa pun juga boleh. Maka kalau seandainya dengan kita hanya ada peluang balik kampung atau duduk di kampung, tapi jarang kita ada kesempatan, maka pada hari Lebaran kita bersihkan kubur mak dan ayah. Siapa lagi yang ditunggu-tunggu ziarah dan kunjungannya? Takkan Pati Matam tuh siapa-siapa yang jauh daripada kamu mendapatkan kunjungan ziarahmu pada hari istimewa. Ya Allah, dengar, pahami dengan bahasanya. Kenapa disunatkan kita memeluk orang yang balik daripada Mekah? Sebab dada orang itu baru saja dihadapkan ke arah Ka'bah. Pandangannya kepada yang mulia, ibadahnya kepada yang mulia, ucapannya dengan benda-benda yang mulia. Kita peluk erat sekali. Ini orang baru saja selesai melaksanakan ibadah Ramadan 30 hari puasa, malam hari dengan tahajud, dengan zikirnya. Segala amal kebajikan dilipat gandakan oleh Allah. Kira-kira siapa orang yang paling layak untuk kita kunjungi dengan power kesempurnaan ibadah yang kita laksanakan daripada mak dan ayah? Dari sudut mana? Mereka tak kisah, tapi cukup sebatas perlis saja fatwa itu. Jangan dibawa kemana-mana, sebatas kalian saja. Jangan menyalah-nyalakan, sebab kalian tidak punya dalil yang pasti mengatakan haram, apalagi kalau dikatakan bid'ah dhalalah. Dari sudut mana kebid'ahannya? Kalau seandainya ada yang mengatakan seperti itu pun, tetap itu masalah khilafiyah. Oke, sekarang kita pakaian berbeda-beda, selera makan berbeda-beda. Kalau seandainya sistem hidangan itu kopi, bisa macam hidangan, mesti antara satu sama lain tidak sama. Yang ini ambil udang, itu daging kambing, yang itu ikan saja, yang itu ayam, yang ini takut kolesterol, sehingga tak makan lauk langsung, makan nasi kosong saja. Itu kan ikut mazhab masing-masing. Kalau begitu dalam urusan makanan, kenapa kita tidak terima perbedaan pendapat antara ulama? Kenapa kalau Pak Dokter beda pendapat dengan aku, berarti awak itu salah? Siapa yang memberikan jaminan awak itu senantiasa betul dalam fatwa dan pendapatnya? 10 menit, silakan.